Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah klik video ini. Balik lagi nih di Ada Misteri. Kali ini dalam segmen mencekam atau menceritakan kisah misteri. Bareng gue Ari dan Cici nih tentunya. Apa kabar nih Sobat Misteri? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Dan untuk kalian yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga segera mendapatkan pekerjaan yang terbaik untuk kalian. Amin. Dan dilancarkan segala urusan-urusannya. Seperti biasa nih, dalam segmen mencekam ini Cici akan menceritakan kisah mistis pribadinya atau kisah mistis dari teman-teman yang udah kirim melalui email kami atau melalui Instagram kami. Untuk malam ini ada misteri apa nih, Ci? Untuk malam ini karena banyak banget yang komen, pengennya sih sebenarnya Jamal yang cerita ya. Oh, ini Jamal nih. Seharusnya. Oh, harusnya. Cuman karena dianya lagi sakit, jadinya nggak bisa nih gue cerita. Jadi diwakilin sama gue aja deh. Gitu. Oke nih, mohon maaf nih teman-teman ya. Ini buat fans-fans Jamal nih, harus sabar nih. Ini semoga bisa ngobatin fans-fans Jamal yang udah komen banyak banget nih selama 2 minggu terakhir video kita isinya Jamal mulu nih. Oke, udah siap ya? Sebelum Cici lagi ceritanya, gue mau ucapin terima kasih banyak nih buat teman-teman yang udah support kami selama ini. Dan buat belum yang support nih, ayo dong. Gimana tuh cara, Ci? Caranya gampang banget, kalian tinggal subscribe, like, comment, share video kita ke teman-teman kalian, di sosmed kalian juga boleh, ke keluarga kalian. Dan untuk kalian yang baru subscribe, boleh nih nonton video kita dari awal sampai yang kemarin kita upload. Iya, dan gampang tuh karena udah ada playlistnya. Oke deh, gue lama-lama lagi langsung masuk aja nih ke ceritanya. Oke, gimana tuh Ci cerita nih tentang Jamal nih? Kalau banyak banget nih yang nanya ini di komen. Mungkin kan kalau dari awal gue kenapa bisa ngelihat kan udah diceritain ya dari episode pertama tuh. Nah kalau sebenarnya sih awalnya gue sebelum sama Jamal ya gue nggak pernah yang namanya ngalamin kesurupan. Itu nggak pernah sama sekali, malah gue tuh kadang kalau ngeliat orang kesurupan tuh kayak palingan lagi cari perhatian nih, lagi caper gitu. Nah pas nikah beberapa lama sama Jamal tuh tiba-tiba gue kayak ya ada yang ngerasukin badan gue gitu, tiba-tiba gue kayak apa sih kayak gue berontak sendiri, terus tiba-tiba kayak ngomong sendiri atau yang ngomongnya tuh bukan gue gitu. Nah, jadi lu ngerasain pas sama Jamal baru ngerasain tuh kayak gitu. Bener. Terus sama Jamal gue baru merasakan yang namanya itu kesurupan. Dan sebenarnya sih jujur ya, kalau untuk kesurupan itu udah diri gue sendiri ya. Sebenarnya sih gue malu ya kalau yang namanya kesurupan itu kan karena kita nggak bisa ngontrol diri kita sendiri kan. Jadi apapun yang kita lakukan kan kita nggak tahu, kita nggak bisa kontrol gitu kan. Apalagi mungkin lagi saat rame gitu Ci ya. Nah itu dia. Sebenarnya jujur sih kalau kemasukan kayak gitu dan gue juga nggak bisa ngontrol, jujur gue malu. Malu banget gitu kan. Karena kan kalau orang yang percaya dan bisa ngelihat gitu kan, kadang oh emang dia bener kesurupan, dia dirasukin. Tapi kan kalau orang-orang yang nggak percaya kan kadang-kadang apaan sih lu drama, kayak sama aja kayak gue dulu. Bener. Karena setiap gue ngelihat orang yang kesurupan, yang gue lihat ya, itu teman gue yang kesurupan, apaan sih kok nggak ada apa-apaan gitu di badannya gitu, nggak ada, yang gue lihat tuh nggak ada apa-apa. Makanya gue berpikir drama nih gitu, cari perhatian nih gitu. Dan gue baru bisa percaya sama benar-benar kesurupan itu ya karena gue ngalamin sendiri gitu. Dan itu pas sama Jamal. Pas sama Jamal. Sebelumnya gue nggak pernah sama sekali ngerasain namanya kesurupan. Dan gue diceritain juga sama dia yang pertama kali gue kesurupan itu, yang gue sampai dipegangin sama banyak orang dan gue ngebrontaknya parah katanya gitu. Dan karena gue nggak ngerasain ya gue nggak tahu ya. Tapi gue dapet ceritanya dari Jamal kayak gitu. Jadi gue benar-benar dipegang beberapa orang, tapi gue tenaga gue tuh kayak kuat banget gitu. Ya kayak cewek dipegangin beberapa orang gitu kan, pasti kan otomatis nggak bisa ngeberontak dong. Tenaganya juga kan nggak sekuat laki-laki kan, intinya gitu. Tapi di posisi itu gue kayak bener-bener emang bukan gue ya. Jadi bener-bener kayak tenaga gue tuh tenaga super. Jadi kayak kuat banget gitu, jadi sampai nggak bisa, orang-orang tuh kayak satu dua orang kan nggak cukup gitu buat pegangin lu gitu Ci ya. Bener-bener kayak kayak Superman lah gue. Dalam pas saat kesurupan itu iya ya. betul. Dan itu lumayan lama ya, kejadiannya beberapa tahun deh kayaknya. Terus menerus kayak gitu terus sampai akhirnya gue udah mulai bisa ngontrol diri gue sendiri. Kayak ya kalau misalnya ada yang mau masuk
kayak berasa gitu. Kalau dulu kan masuk aja tanpa assalamualaikum, Iya, jadi dia tanpa masuk langsung aja gitu ya? iya. Kalau sekarang kan kayak ya gue udah mulai nahan gitu kan. Dan emang kalau orang kesurupan itu kadang pikirannya itu lagi mumet, lagi ruwet, terus kayak kita nggak bisa ngontrol diri kita sendiri gitu. Kalau misalnya kita dalam keadaan waras-waras gini aja mah sebenarnya kayaknya nggak terlalu gampang dimasukin ya. Tapi kalau kita di saat kita lagi banyak pikiran atau misalnya kita lagi stres atau apa, itu gampang sih di diri gue ya kayak gitu. Itu kalau dari sudut pandangnya Jamal tuh gimana sih? Kalau dia awal-awal sih beberapa kali gue kemasukan, dia mungkin karena belum terbiasa takut, kayak ya namanya dia baru ngalamin kayak gitu kan. Tapi lama kelamaan kayak udah biasa sih dia, malah kadang diajak ngobrol sama dia, kayak ditanya lu siapa gitu, dari mana, kayak gitu. Terus juga pernah juga tuh ada beberapa yang masukin gue tuh kayak anak-anak kecil gitu. Jadi ada papan tulis kan emang waktu itu di rumah kan. Nah jadi yang kesurupan gue ini disuruh nulis sama dia, disuruh nulis, dan nulisnya pun itu pakai tangan kiri kan. Gue normal nih gue pakai tangan kanan nulis kan, ya, bukan kidal ya? Bukan. Nah di situ posisinya gue tuh nulis apa yang Jamal tanya, ditulis, dijawabnya melalui tulisan gitu. Nanya nomor dia ya? Iya ya, seharusnya nanya ya. Nggak nanya lagi Nggak ya. nanya lagi. Dulu sebenarnya ada videonya cuman udah dihapus, nggak tahu deh, atau di handphone yang lama mungkin karena hilang, datanya kapus gitu. Dulu mah di videoin sama dia yang tentang gua kayak nulis kayak gitu diajak ngobrol gitu. Oh jadi awal-awalnya tuh dia takut tuh Ci, pas Awalnya takut, cuman lama-lama kebiasaan, akhirnya malah diajak ngobrol, berteman kali bisa jadi. Oh jadi kebiasaan ya. Tapi sorry nih Ci, pas awal lu sama Jamal udah tau kalau misalnya udah bisa ngeliat gitu Ci? Kalau udah bisanya tahu, karena dulu pas masih dekat sebelum nikah ya, dia juga tahu kalau gue suka digangguin apa gitu. Terus sempet juga pernah yang gue digangguin itu dia nganterin gue kayak ke tempat orang yang bisa lah buat ngusir gituan gitu. Jadi dia emang udah tahu sebelum nikah pun, dia udah tahu. Cuman emang gue nggak pernah yang namanya kerasukan gitu. Pas nikah baru ngerasain. Pas nikah baru ngerasain yang bener-bener sampai gue mau inin sendiri kan. Dulu pernah juga kayak mau apa sih, nyayat tangan sendiri gitu. Dan untungnya dianya datang pas buat gue mau itu. Coba kalau enggak, innalillahi. Wah belum, itu ngeri banget. Serem banget. Dan belum lama juga gue tuh udah kejadian di kontrakan ya. Gue tuh tiba-tiba ada di atas pintu. Jadi gue kayak duduk di atas pintu gitu. Dan sedangkan pintunya tinggi kayaknya deh, lumayan tinggi pintunya tuh. Nggak kayak pintu-pintu yang pendek itu, lumayan tinggi pintunya. Dan logikanya kalau gue seorang, maksudnya gue gitu ya, naik ke situ kayaknya nggak mungkin. Kalaupun kita mau naik harusnya ada bangku, dulu baru kita bisa naik ke atas gitu kan. Sedangkan nggak mungkin langsung manjat gitu. benar, nggak mungkin susah ya? kan. Kalau misalnya dipikir dari kasur, naik dari kasur nggak mungkin karena kasur tuh pendek. Karena kasur gue kan di lantai nih, nggak ada nggak ada kakinya lah gitu. Nggak pakai ranjang gitu. Betul. Jadi nggak mungkin kalau untuk naik ke sana gitu. Kalaupun mungkin ya harus pakai bangku. Itu baru bisa lu naik ke situ juga. Tapi mau ngapain juga gitu sih? Makanya mau ngapain gue nangkring di atas pintu ya kan. Dan itu juga posisinya tangan gue diikat. Jadi gue tiba-tiba udah ada di atas pintu dan dalam kondisi tangan gue diikat. Lu kayaknya gimana coba? Gimana Diikat ya? tangan, tiba-tiba gue ada di atas. Gue juga nggak tahu sih itu gimana prosesnya. Apa gue diangkat? Apa gue digituin kan? Apa gue digitu-gituin? Gue nggak tahu. Itu akhirnya Jamal tuh yang nemuin lu kayak gitu sih. Benar. Kalau nggak salah itu waktu itu kejadiannya, gue inget banget ya. Lu ada Akbar kalau nggak salah. Cuman nggak tahu dia lu udah pulang kayaknya deh. Gue inget pokoknya lu abis main terus tiba-tiba lu pokoknya masih ngobrol deh tuh sama Jamal. Terus gue ke kamar tuh. Kayak ya udah gue tidur aja di kamar sambil mau nonton gitu maksudnya. Nggak tahu tiba-tiba gue udah di atas. Kayaknya Jamal nyadarnya pas lu udah pada balik, dia kan masuk tuh. Itu baru nyadar kayaknya kalau gue udah nggak ada di kasur, gue udah ada di atas pintu. Anjir, perasaan Jamal gimana tuh kira-kira Ci? Ngeliat lu lagi kayak gitu misalnya Ci? Pas yang gue minta tolongin turun sih, mukanya kayak muka-muka panik ya. Kayak gimana ya, ya gitulah. Ya kaget lah dia. Iya pasti. Tiba-tiba gue ada di atas
pintu ya kan, dalam keadaan tangan keikat, pasti ya kaget, pasti shock. Shock ya. Lu naik dari mana kan gitu. Enggak pusing juga sih mikirnya sih. Iya, itu gue 2 kali deh kalau nggak salah. Dia naikin ke pintu tuh gue 2 kali, dan 1 kali lagi gue di kasur nih, tiba-tiba kaki tangan gue diikat dan gue digulung pakai bed cover. Belum gimana sih? Maksudnya jadi gue kayak dilipet pakai bed cover, gue di dalam bed cover nih di jadi begini nih, tangan gue diikat, kaki gue diikat, dan gue digulung pakai bed cover. Dan itu juga ditemenin sama Jamal juga. Karena kan kalau dia kan kalau main game kan suka di luar kan sambil ngerokok kan. Tapi ya gue kan di dalam dong, maksudnya gue kan nggak mungkin gue ngikut di luar kan, malas juga. Ya gitu, kadang dia nemuin gue tiba-tiba ada di atas pintu, terus juga kayak gue lagi digulung sama bed cover gitu. Berarti pusing juga jadi Jamal ya. Pusing juga sih jadi dia. Kayak gimana tuh perasaan Jamal tuh selama ini dia pokoknya. Kayaknya mungkin ya kalau dia kalau dalam hati dia mungkin ya anjing nih, gue nikah bukannya gue senang-senang malah gue diributin sama setan kayaknya. Tapi mudah-mudahan nggak gitu lah ya. Kayak gitu. Tapi kayak dia sabar kok, sabar menghadapi setan-setan yang mengganggu gue. Ya awal sih mungkin dia ya bete lah, pasti kesel. Cuman ya karena udah terbiasa ya udahlah, gue ajak ngobrol aja lah gitu. Oh gila, lama-lama terbiasa aja sama keadaan yang kayak gini gitu. Tapi untungnya juga udah 1 tahun terakhir ini gue udah nggak pernah lagi yang namanya, bukan nggak pernah, kayak jarang banget yang namanya kemasukan lagi gitu. Terus diganggu sih masih suka, cuman lebih kayak ke gue nya aja nih yang diganggu gitu, dan gue bisa ngatasin sendiri tanpa harus minta tolong dia gitu. Ya misalnya kan kadang kan namanya makhluk kayak gitu tahu nih gue bisa ngeliat dia tuh kayak ngobrol nih gitu, kalau enggak kayak minta pertolongan lah atau apa gitu. Cuman kan gue kan kalau udah capek udah ngantuk ya gue pengennya istirahat kan. Kalau gue nolak kadang dia main fisik, kayak misalnya dia kayak jorokin gue, atau misalnya nyubit lah misalnya kayak gitu. Pokoknya ngegangguin gue supaya dia dia tuh mau didengar gitu, omongannya itu mau didengar ya gitu. Cuman kan kalau gue sekarang kayak udah biasa ya, jadi udahlah bodo amatan gitu. Nah cuma udah belakangan ini ya dia lebih sensitif sih si Jamal. Oh jadi sensitif terhadap makhluk kayak gitu sih? Betul, jadi untungnya apa yang gue dengar didengar. Oh pas awal enggak tuh sih? Enggak, awal-awal dia masih apa yang gue dengar dia nggak dengar gitu. Terus apa yang gue rasain dia nggak ngerasain gitu. Tapi kadang gue kan kalau dengar gitu ya bodo amatan ya. Cuman dia kadang yang dengar nggak itu suara apa gitu. Terus gue bilang iya suara ini, iya ada suara ini ya gitu. Dan kemarin juga tuh jadi di dapur tuh kayak bunyi berisik gitulah. Terus jangan nanya suara apaan tuh, tiba-tiba langsung diketawain. Ketawa gimana sih, ketawa ngikik lah gitu. Oke, bakun gitu. Iya pokoknya kayak hihihi gitu. Terus dia nanya siapa, langsung dijawab, langsung diketawain kan. Cuman gue diem aja tuh. Jadi dia diketawain ya iya. Jadi sekarang tuh kayak dia tuh lebih sensitif sih. Emang dia belum bisa ngeliat, nggak tahu suatu saat bisa ngeliat atau enggak ya. Cuman saat ini dia belum bisa ngeliat. Cuman dia bisa merasakan, terus udah mulai kayak ngedengar apapun yang diganggu gitu. Dulu kan enggak, gue doang dulu kan. Iya, kalau sekarang mungkin ada teman buat sama-sama tahu gitu sih. Terus kadang-kadang juga kemarin tuh alarm jam gue tiba-tiba SOS. Maksudnya bunyi, kayak SOS kan minta pertolongan kan. Yang mungkin cari perhatian atau gimana, kita nggak tahu namanya. Makhluk kayak gitu kan kadang-kadang sama aja sama kita gitu kan, butuh perhatian. Oh minta didengar kali, mungkin dia mau cerita. Nah terus juga ke jam gue sih yang sering banget kayak ya itu kayak bunyi tiba-tiba minta SOS gitu. Padahal sama sekali nggak gue sentuh. Gue kan kalau nyampe rumah pasti jam gue copot kan, terus gue taruh di kayak paku gitu, gue taruh di situ. Tiba-tiba bunyi tanpa ada yang nyentuh. Terus kadang-kadang juga kan kalau jam itu kadang ada yang buat deteksi apa sih namanya, detak jantung. Itu kan otomatis kan dia nyala kan. Nah kayak gitu, padahal kan nggak disentuh. Oh tapi itu bunyi sendiri gitu. Bener, bunyi sendiri. Dan itu juga posisinya waktu itu gue masih dengerin handsfree, jadi gue nggak denger tuh ada suara itu. Tiba-tiba dia masuk.
yang itu suara apaan kata dia. Pas gue liat jam gue SOS. Ini ada perhatian sih. Bener, nyari perhatian. Mungkin Kadang dia mau curhat dikit nih sama lu. bisa jadi, cuman gue belakangan ini lebih kayak males sih. Karena kalau gue ladenin satu, yang lain pasti ngikut. Kayak dia aja didengerin tuh. Kita tuh sama dia tuh, dia mau dengerin kita tuh gitu. Oh iya, Iya, jadi banyak kayak yang gitu. ngantri tuh. Makanya enggak Pasien-pasien lu banyak gitu sih. makanya enggak setan enggak manusia, demen banget curhat sama gue heran. Mungkin daya tarik lu bagus kali Ci, makanya banyak yang mau. Bisa jadi yang setan-setan ya. Tapi kalau misalnya ada efeknya nggak sih bisa diganggu-ganggu gitu, cuman kalau lu tapi ke Jamal gitu ada nggak sih? Kalau efek sih nggak ada, cuman ya itu aja sih, kayak dia ngedenger apa yang gue dengar gitu. Terus kayak dia ngerasain juga nih, misalnya kayak lagi banyak nih, kayak kita kan misalnya awal lagi panas, tiba-tiba kan kalau lagi mereka banyak kan cuaca panas. Nah, dia juga ngerasain lagi banyak, kayak yang kadang dia suka kayak gitu, walaupun dia nggak ngelihat langsung tapi dia bisa ngerasain gitu kalau mereka ini lagi ada di sini gitu. Nah, kira-kira ada nggak nih Ci, kejadian yang bikin Jamal sampai kayak takut tuh gitu pas lagi sama lu gitu dulu? Awal doang sih, Oh, awal doang. kesini-sini udah biasa. Sekarang udah biasa, dia sudah berteman kayaknya. Udah mulai lebih deket dia kayaknya deh. Iya, kayaknya lebih deket dia maetan pada gua. Cuman gimana ya, susah ya, orangnya disuruh ceritanya. Ya, mungkin lagi Kayaknya sakit dia juga kali. lagi sakit juga, dan kayaknya orangnya pemalu kalau di depan kamera. Kayaknya Iya. soalnya diajak fotonya susah. Ya gitu, jadi dia mungkin malu kalau di depan kamera. Jadi tolong ya Buat para teman-teman yang harap maklum nih ini ya. tolong dimaklumi karena Bapak Jamalnya takut sama kamera. Jadi diwakilin sama lu nih Ci, Iya, karena diwakilin sama gue aja lah kan. Kemarin kan banyak yang nanya kayak suaminya ikutan sensitif nggak sih gitu, nggak sih, ya nggak sih, siapa gitu yang komen kalau nggak salah deh, gue lupa. Ya itu benar, karena dia udah lama sama gue, jadinya dia udah mulai ngerasain apa yang gue rasa gitu, kayak udah mulai sensitif juga nih sama makhluk-makhluk yang tak kasat mata gitu. Bang, kalau buat lihat gitu belum. Belum, Kalau mungkin kelebetan gitu enggak juga. sekelebetan kayaknya iya deh kalau gitu. Cuman nggak sering. Cuman nanti mungkin next suatu saat mungkin dia bisa ngelihat salah satu aja, jangan banyak. Banyak tadi shock. Kan udah jadi sama gitu. Gini ya Le, kadang orang yang maksudnya bukan dari kecil ngeliat kayak gituan, itu malah terkadang kalau orangnya nggak tahan, dia bisa gila Le. Kayak lu bertatapan sama orang nih, lu bertatapan juga sama makhluk itu. Dan kalau dia makhluk yang nunjukin muka yang enak, ya mungkin lu santai. Tapi kalau dia nunjukin muka yang Kurang enak lah ya. tangannya nggak ada, mukanya sebelah hilang, isinya belatung kayak gitu, pasti kan dia shock. Dan setiap lu begini ada, mau kamar mandi ada, di kamar di sini samping-samping lu ada. Iya sih. Kalau lu dari gede pasti, dari dewasa nih lu bisa ngeliat kayak gitu, pasti lu bisa gila kalau orang nggak kuat. Ini kalau lu kalau gue kan berproses dari kecil, kayak gue pertama kali ngeliat apa, ngeliat lagi, ya awal juga gue takut. Dan jujur sampai sekarang gue pun kadang masih suka merinding nih kalau misalnya ya kayak gue naik motor tiba-tiba kayak ada tek gitu kan, kita berasa ya. Oh, dan duduk di belakang gitu. Iya, gue kadang pengen nengok di spion tapi gue ngeri. Kan ada satu makhluk yang gue paling takutin ya, dan gue takutnya makhluk itu nih. Jadi gue ragu nih, ngintip nggak ya gitu. Tapi gue penasaran, tapi gue takutnya ngelihat makhluk itu gitu. Oh sih. Jamal pernah kayak komplain gitu, kayak lagi jalan kemana gitu sama lu gitu, misalnya jangan kayak gini gitu. Kalau gitu enggak sih, Nggak ya, udah ngikut apa yang dulu ikut itu. aja. Cuman dulu awalnya suka kesel kadang Kenapa kalau tuh? gue kerasukan. Oh. Ya kan gue nggak tahu ya, Iya nggak sih. bisa ngontrol juga gue. Mana Oh, gua tahu. awal tuh pas lu belum Awal-awal. bisa ngontrol gitu kan. Soalnya kan ya kasihan juga sih, dia kan kayak besoknya kerja, tiba-tiba gue tengah malam masukkan ganggu dia tidur. Terus kayak itu hampir setiap hari kalau nggak salah waktu itu. Oh, pas awal itu. Iya, hampir setiap hari gue kerasukan, dan posisinya kayak tengah malam kayak gitu. Terus dia lagi tidur pules kan, tiba-tiba gue kayak gitu. Ya wajar sih kalau dia kesel, namanya orang mau istirahat kan, besoknya kerja tiba-tiba diganggu sama gue yang kemasukan, pasti bete. Wajar sih, semua orang pasti kayak gitu. Iya sih, awal-awal mungkin Iya, takut tuh. anjing nih. Nggak, awal takut kan gitu misalnya.
Tapi lama kelamaan kan ganggu Lama-lama. apa Lu aktivitas gangguin juga gua, gitu ya. lu gangguin gua gangguin lagi nih gitu sekarang. Kalau dulu digangguin dikesel, kalau sekarang dia digangguin gangguin lagi. Makin berani lu sih Makin berani. Wah, pokoknya kalau kalian mau coba, Jamal tuh udah bener-bener berani banget sama setan. Nggak manusia sama setan sama berani dia. Pokoknya kalau setan sama dia udah takut setan sama dia sekarang juga. Sekarang Udah nggak ganggu kayak dulu lagi. Duluan kayak apa ya, kayak di apa sih, tembok kayak digetok-getok gitu kalau nggak salah ya, kayak gitu. Kalau sekarang kan udah nggak terlalu digangguin kayaknya. kalau ada gangguan yang menurut parah gitu Ci, yang lu sama Jamal gitu apa Ci? Awal-awal itu lah yang gue bilang kerasukan parah, yang gue kata dia gue dipegangin beberapa orang tuh. Nah itu tuh emang abis gue kemasukan itu badan gue pada sakit, kayak tangan gue sakit, kaki gue sakit, kan gue nggak tahu ya gue diapain ya. Ternyata pas udah lama, dan gue juga tahu pas dia cerita di sini kalau nggak salah, yang tiba-tiba gue dipegangin tangannya, Oh iya. terus gue diapain lah gitu. Ya kan gue nggak tahu nih pas itu gue nggak sadar, jadi badan gue pada sakit. Ya mungkin karena itu efek dipegangin saya kenceng megangin lu kali ya, jadi kan udah berasanya pas udahan gitu. Iya, bisa juga kan kita nggak tahu tiba-tiba plok gitu. Iya. Suruh sadar, maksudnya sadar woy gitu. Gampang ngaplok gitu. Iya, kan nggak tahu tiba-tiba. Pernah nggak tuh dia? Nggak tahu Kayak sih. lagi kesel gitu. Apaan sih? Nggak tahu sih nih, nggak tahu lagi dah. Pengen nanya orangnya nggak mau masuk kamera, gimana dong? Gitu. Jadi kita aja deh yang cerita. Ya semoga Jamal cepet sembuh deh ya. Iya, semoga cepat sembuh ya. Dia udah beberapa hari ini nggak enak badan, batuk, dan diriku juga udah mulai nggak enak badan karena dirinya Aku tularan itu. tularan. Awal-awal kakak Ari ya yang mulai sakit. Tuh, iya sih. Iya, duluan dia udah duluan. Sekarang yang lain-lain. Lagi musim juga sih Ya, nih, lagi kayaknya. musim. Lagi musim sakit. Buat teman-teman nih buat jaga kesehatan nih karena musim kayaknya lagi musim sakit juga nih kayaknya Ci ya. Minum vitamin, jangan minum es mulu. Ya nasihat orang gue minum es setiap hari. Mau jaga kesehatan lah, soalnya lagi musimnya lagi kadang panas, kadang hujan, cuacanya lagi nggak nentu. Nah, gue ada sedikit cerita juga nih dari makhluk yang tak kasat mata ya. Ini sedikit aja sih, nggak banyak. Dia sebenarnya waktu itu pengen gue ceritain, cuman ceritanya tuh nggak terlalu panjang, jadi nggak mungkin gue ceritain di sini dari awal gitu. Jadi kan udah beberapa lama sih, nggak baru-baru ini. Ada kan 1 atau 2 bulan yang lalu ada makhluk yang tak kasat mata. Jadi dia ini korban kecelakaan dari pesawat. Cuman dia nggak cerita juga pesawatnya apa, kejadian di mana. Jadi cuman intinya dia mau cerita dari awal dia mau berangkat sampai akhirnya kecelakaan pesawat itu gitu. Jadi yang datengin gue ini sosok perempuan ya. Dia tuh kayak cerita. Jadi awalnya ini dia nih pergi berempat nih. Dia, ibunya sama saudaranya nih 2. Jadi berempat itu dia emang kayak mau liburan lah ke suatu tempat gitu. Nah emang beberapa hari sebelum keberangkatan itu dia kayak udah ngerasa gak enak nih. Gue berangkat nggak ya gitu. Kadang kan kita ragu. Iya, kadang kan pernah juga sih gue ngalamin kayak gitu, kayak gue berangkat nggak sih gitu. Perasaan gue gak enak nih gitu. Nah dia cuman diabain aja nih, kayak udahlah biarin aja gitu. Ya cuma perasaan doang kali mah gitu ya. Dan dia juga sempet nih ngobrol sama ibunya, kayak mah kayak perasaan gak enak deh gitu. Cuman ibunya kayak ngejelasin nggak apa-apa, emang kadang wajar kalau orang mau pergi punya perasaan cemas gitu, intinya kayak gitu. Dan saudaranya ini, adiknya ini kayak mimpi gitu. Ini sebelum berangkat Dia tuh kayak dapat mimpi, dia tuh pergi di kayak dia tuh ada di tempat yang bener-bener indah banget kalau dia bilang. Kayak bener-bener semuanya tuh kayak kebun-kebun gitu, kayak banyak tamannya. Terus kayak dia tuh mau metik apapun tuh ada, kayak dia mau makan nih, oh ini ada, mau ngetik apapun di situ semuanya lengkap kata dia. Di situ tempatnya enak banget katanya gitu. Terus kakaknya ini berpikir apa perasaan cemas gue gara-gara apa ini ya nyangkut ke sini ya. Dia udah feeling kayak gitu dari awal. Nah cuman kan ya udahlah, namanya mimpi, mungkin dia selalu berpikir kayak gitu kan.
Sampai pas dia mau berangkat nih, dia udah di Bandara. udah di bandara nih. Dia ngomong lagi sama orang tuanya, "Ma, kita jadi berangkat nggak ya?" "Jadi dong," kata orang tuanya gitu. Cuman jujur ragu kata dia. Kenapa? Nggak enak aja perasaannya. Udah gitu ada mimpi kata dia. Mimpi kita kayak lagi ada di taman gitu, kayak ada di tempat yang benar-benar Indah banget itu. indah banget, dan apapun yang kita mau ada di situ kata dia gitu. Nggak tahu kenapa pikiran aku tuh kayak ini tuh surga mah gitu. Apa kita mau pergi ke sana? Apa kita mau pergi liburan? Kata si anaknya gitu kan. Nggak usah berpikir yang aneh-aneh. Kita berdoa aja. Kalau emang udah ajalnya kita ya kita mati. Kalau memang kita masih hidup ya kita hidup. Atau orang tuanya gitu kan. Karena orang tuanya kayak gitu, akhirnya ya udahlah. Ibaratkan ya Bismillah aja lah. Kita jalan aja gitu. Sampai dia mau kan masukin lorong tuh sebelum masuk ke pesawat kan. Dari situ dia tiba-tiba kayak ngelihat pesawatnya tuh kebakar, kayak nggak sekelibat, Cepet banget gitu pasti. iya, Bayangan gitu. dia bilang sih gitu, kayak enggak ngelihat langsung tapi pas dia nengok ke pesawat gini kayak sekelibat gitu kebakar gitu. Terus dia gua ngomong ke nyokap pasti bilangnya kayak gitu lagi ya kan. Mau nggak pergi nggak mungkin. Ya udah nyampe sih, tinggal naik Makanya, doang kan ya. Iya, gua mau nggak jadi nggak mungkin kan gitu kan. Akhirnya adiknya yang paling kecil ini kan, ini berempat nih, adik yang paling kecil ini bilang, "Aku nggak mau ikut katanya. "Kenapa?" kata ibunya. "Nggak mau, aku mau sama papa aja," kata dia gitu. Terus ya siapa yang jagain situ, nggak apa-apa kan, nanti ada tante, kata dia gitu. Nah akhirnya karena emang anak si kecil ini nggak mau ikut, akhirnya sempet lah nelpon nih kayak ke bapaknya gitu kan, "Ini si Ade nggak mau ngikut, tolong dijemput atau gimana, tapi kita udah mau berangkat," gitu kan. Cuman karena di situ posisinya bapaknya itu nggak bisa jemput nih, karena emang bapaknya juga lagi kerja kan. Akhirnya mau nggak mau ya mereka pergi semua berempat. Adiknya ini, adik yang paling kecilnya ini pas naik pesawat pun benar-benar nangisnya luar biasa. Mungkin nggak mau loh ya Nggak pokoknya. mau mau pulang mau sama papa gitu. Tapi ya gimana, nggak dijemput, nggak mungkin dong dia ditinggal sendirian. Ya nggak sih. Sedangkan itu kan mereka emang pergi berempat, jadi nggak ada yang ngantar, dan mereka juga tujuannya kan buat liburan gitu. Nah nyampenya dia pesawat, akhirnya dia duduk di pesawat tuh, kakaknya bilang kayak gini, "Makanya kita bukan pergi liburan deh," gitu. "Mau pergi kemana? Kayaknya kita mau pergi ke tempat lain," kata si kakak gitu kan. Terus kalau ke tempatnya indah nggak apa-apa, kata mamahnya gitu. Kalau kita nggak tersiksa lagi, kita nggak maksudnya kita nggak bisa kita mengakhiri dosa kita di sini, terus kita hidup bahagia di sana ya nggak apa-apa, kata mamanya gitu. Terus tiba-tiba si kakak langsung, jangan-jangan apa feeling kita sama sebenarnya, tapi mamanya diem aja gitu. Ya, mungkin udah dapet feeling satu-satu Mungkin nih. dari si kakak yang feelingnya kayak gitu. Adanya mimpi di kamar, Iya. terus adanya botot Iya mau nggak mau dadak, ikut. mendadak banget, tinggal naik doang kali itu. Makanya dan orang tuanya juga pas udah duduk di pesawat Baru ngomong gitu tiba-tiba ya. ngomong kayak gitu, dan dia langsung ya udahlah kita pastain aja semuanya. Mau gimana, orang udah mau jalan ya kan. Ayo duduk juga ya. Ya makanya. Nah sekurang lebih kata dia sih sekitar 10 atau 15 menit dia jalan, tiba-tiba kayak pesawat itu kayak hilang kendali dan langsung nabrak sesuatu yang benar-benar meledak di situ. Dan di situ posisinya kata dia adiknya sebenarnya belum mati sebenarnya, Pas cuman ke pas kejadian. dia jadi meledak, dan meledak itu nggak benar-benar buru hancur gitu. Ini ada beberapa bagian yang kebakar parah gitu. Benar. Dan ya, karena terbakar ya ada beberapa yang jatuh kan, terus juga ada juga beberapa yang hancur, dan dia juga badannya katanya ada yang terpisah-terpisah, tapi untungnya semua badannya itu ditemuin semua gitu. Dan kenapa dia mau cerita kan, gue tanya lah, kalau emang semuanya udah utuh gitu, maksudnya semuanya udah lengkap, kenapa lu masih ada di sini gitu, maksudnya kenapa lu nggak pergi gitu kan. Dia cuma mau ngasih tahu ke bapaknya lah, intinya kayak gitu, nggak usah maksudnya kayak nggak usah sedih lah, nggak usah dipikirin gitu, jalanin aja kehidupan. Dia mau ngomong kayak gitu tapi ya nggak bisa gitu. Dia udah berusaha masuk ke mimpinya juga dan nggak bisa tadi gitu. Dan gue tanya kan, adik-adiknya sama ibunya gimana, gue bilang gitu. Adiknya sama ibunya udah pergi ke taman itu, dia ngomongnya kayak gitu doang, dan tinggal dia doang nih yang belum, karena dia masih
mau nyampein ke bapaknya, karena bapaknya sampai saat ini pun katanya masih kayak stres frustasi. Oh belum ikhlas mungkin ya. Benar, dia nggak mau ngerjain aktivitasnya sehari-hari, nggak mau kerja, nggak mau apa-apa, jadi kayak dia benar-benar murung aja kayak gitu. Makanya dia kayak mungkin yang namanya ngeliat bokapnya kayak gitu ya pasti dia sedih lah. Yes, iya bener. Betul, dan dia pengen nyampein kayak udah pak, nggak usah mikirin dia lagi gitu, dia udah bahagia sama mama sama adik-adik gitu. Cuman dia nggak bisa. Ya kalau dia mau nyampein pesan itu untuk bapaknya biar tenang, biar lanjutin hidupannya gitu dengan kayak biasa gitu. Nah Ci, lu banyak banget nih kalau lu lagi pengen denger cerita arwah gitu. Itu posisi Jamal di mana tuh Ci? Dia kan di luar mulu kan. Iya, kalau gua kan di kamar nih. Jadi kan gua kalau pulang kerja tuh ya udah biasa gua mandi terus langsung masuk kamar. Biasanya gua kalau nggak ngeliat HP ya ngeliat TV gitu. Dia kebanyakan sih di luar kayak main game, ngerokok gitu. Cuman kadang-kadang juga kalau mau jalan-jalan sih lebihnya. Kalau mau jalan-jalan kadang ada dia. Kayak dia kan yang jalan-jalan sini dong gitu. Jadi gue ditemenin sama dia. Tapi kadang-kadang juga ada juga makhluk yang pas gue posisinya udah mau tidur nih sama Jamal, ada juga yang mau cerita. Jadi dia cerita, gue ngomongin lagi nih ke dia gitu. Jadi Jamal jadi pendengar gitu. Betul, ya. Betul, jadi dia ngobrol sama gue, cerita lagi sama Jamal, yang dia kayak gini, dia kayak gini gitu. Kadang-kadang kan ada beberapa nih, gue cerita dulu nih sama dia, kira-kira cocok kan nih buat diceritain di podcast gitu. Kan kadang-kadang ada yang cerita itu benar-benar kayak miris banget, jadi menurut gue ya nggak pantas lah ceritain di podcast gitu, karena menyedihkan juga gitu dan terlalu kejam kayak gitu. Tapi dia ngerasa nggak sih kayak ada yang datang gitu kalau lagi kayak gitu? Ya gue nggak tanya lagi, ya gue nggak tahu lagi kalau itu dia ngerasain apa enggak, mesti ada yang datang gitu. Itu gue nggak tahu sih. Nanti gue balas di komen aja lah, gue tanya. Boleh. Iya. Nggak, buat teman-teman boleh, buat yang mau nanya di komen aja. Nggak, langsung aja ke Instagram Jamal Elo tuh, boleh tuh. Lu serang aja langsung udah ke situ dah. Soalnya orangnya juga lagi sakit teman-teman, maaf banget ya. Ada lagi nggak nih Ci kira-kira yang mau sampein nih buat malam ini? Udah sih, itu aja sih. Kayak cukup ya. Ya buat yang teman-teman yang mau tahu tentang sensitif atau enggak ya kan udah kita jawab juga, dan ada sedikit cerita juga dari makhluk tak kasat mata itu kan yang buat cerita sama gua. Ya udah sih, itu aja. Oke. Gimana tuh ceritanya teman-teman dari Cici? Semoga bisa sedikit menghibur nih buat teman-teman yang mau Jamal buat cerita di sini, karena emang lagi sakit nih Bang Jamal, jadi belum bisa hadir di tengah-tengah kita nih Ci ya. Dia nggak di tengah-tengah tapi dia ada di belakang. Ada di belakang kamera bener. Nah buat teman-teman yang punya cerita-cerita misteri boleh banget kirim melalui email kami atau Instagram kami. Buat teman-teman juga yang punya kritik, saran, masukan, langsung aja nih tulis di kolom komentar agar channel ini bisa berkembang lebih baik di kedepannya. Mohon maaf kalau salah kata. Gua Cici pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.